Selamat datang kembali di tutorial Admin Pro. Untuk kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara untuk mengelola data kependudukan di aplikasi. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi melalui desktop. Ya, double klik biasa. Dan saya akan login menggunakan user admin ya, user standar, password juga admin. Ya, pada sesi sebelumnya kita sudah men-setting aplikasi. Sekarang kita akan mengelola data kependudukan. Sebelum kita menuju ke sesi-sesi yang lebih lanjut, terlebih dahulu untuk pertama kali kita menggunakan aplikasi, kita reset data. Ya, tujuannya untuk mengosongkan data. Kalau saat instalasi ada data bawaan. Ya, caranya dari menu kependudukan ya, kita ambil reset, kosongkan data. Klik, akan ada notifikasi pertanyaan, jawab saja dengan yes. Ya, data penduduk sekarang sudah kosong. Kita cek dari menu pencarian, daftar penduduk kosong tampak di sini ya. Ya. Sekarang kita akan memasuki bagaimana caranya menginputkan data penduduk. Ya. Ada dua cara yang di sini adalah cara manual, cara satu persatu dari menu penduduk, input data penduduk baru. Ya. Di sini kita bisa menginputkan data secara manual satu persatu orang. Ya. Atau dapat juga kita menginputkan data dari file Excel yang kita punya, ya, impor dari data Excel, ataupun juga diimpor dari data backup kalau kita sudah memiliki data backup. Tentu untuk pertama kali kita tidak mungkin melakukan hal ini. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan input data penduduk dari data kependudukan. Ya, kita ambil data, input data baru. Ya. Otomatis nomor induk dimulai dari nomor urut 1. Saya contohkan di sini. Untuk nomor KTP misalnya ya 88001 ya, valid. Nama misalnya saya ingin menginputkan nama penduduk bernama ya Sumarno ya. Yes. Gelar depan dipilih saja ya, mungkin di sini profesor lah itu katakan. Tempat tanggal lahir ya, dari mana mungkin di sini ada, atau kalaupun tidak ada bisa kita ketik langsung saja misalnya ya. Lampung Tengah pada tanggal 12 ya, sesuai dengan akte tadi ya, 1988 ya, nomor akte ya, kita dapat abaikan dengan klik centang ya. Ini saya ingin mengabaikan ya, nomor akte sementara saya kosongkan. Untuk dusun di mana alamat ya, misalnya dusun ya, RW 1 RT 1 untuk alamat ya, misalnya jalan kampung, kecamatan sudah otomatis, kode pos, golongan darah ya, misalnya A, pekerjaan kita pilih saja dari daftar yang ada kalau mungkin ya. Di mana kalau perlu dijelaskan tidak, kosongkan. Status di sini adalah status perkawinan. Pendidikan ya, misalnya saja ya, sebagai contoh. Agama, suku ya, ya mungkin. Tanggal valid KTP
sementara saya kosongkan saja lah. Dan nomor untuk data kependudukan warga negara asing di sini kosong saja. Kemudian data ayah, ya, nomor induk, sebentar kosong saja. Kalau KTP kosongkan saja. Yang jelas yang perlu diketahui di form ini adalah kolom-kolom yang memiliki item judul berwarna pink, ya, seperti ini. Ini adalah kolom yang wajib terisi, artinya tidak boleh diabaikan pengisian inputnya. Jadi untuk data ayah namanya adalah wajib, maka harus kita isi, ya. Misalnya saja, ya, alamat boleh kosong, ya, sementara saya kosongkan. Itu juga nama ibu, ya. Misalnya ini alamat juga kosong, ya. Ya, nomor kartu keluarga, ya. Ini biasanya tidak jauh beda dengan, ya, misalnya aja, ya, yang, ya, Anda bisa masukkan data yang valid sesungguhnya, ya. Tanggal pembuatan, ya, kosongkan saja. Nomor urut, ya, anak, kelainan kalau ada, ya. Di sini nomor kartu keluarga, ya, bisa kita memanggil dari data penduduk yang ada. Caranya dengan mengklik tombolnya, ya. Tapi karena data masih kosong sehingga ya tidak mungkin. Kita kembali. Begitu juga untuk data ayah dan data ibu, kita bisa panggil dari daftar penduduk yang sudah ada. Tapi karena kita baru pertama, data masih kosong tentunya. Baik, misalnya data seperti ini, ya, file foto saya ingin menambahkan, ya, data foto untuk orang ini saya cari, ya, misalnya ini, demikian file tanda tangan saya kosongkan, ya, tidak ada. Kemudian kita klik tombol simpan, ya, yakin, ya, maaf, apa, iya, format NIK dinyatakan tidak valid karena berstatus perempuan. Formatnya, ya, kita lihat. Nah, tapi Sumarno masa perempuan. Kita ganti, ya, kembali. Saya coba untuk menyimpan. Ini masih dinyatakan tidak valid. Kita cek. Ini 12 12 88. Ya, ini ternyata tahunnya, ya. 88. Ya, kita coba sekali lagi. Ya, data berhasil disimpan. So, kita cek. Coba saya akan cari data penduduk. Nah, sudah muncul satu orang daftar penduduk terinput dengan baik. Kita tutup, kita keluar. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan data penduduk secara global langsung? Artinya dari daftar Excel yang kita punya tadi, dari kependudukan impor. Nah, tentu kita harus memiliki data di file Excel yang formatnya sesuai dengan kolom-kolom yang diinginkan oleh database Adminis Pro. Caranya cukup mudah. Kita tinggal melakukan ekspor data ke Excel. Kita coba. Baik, ya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini daftar yang kita peroleh. Inilah kolom-kolom format yang diinginkan, yang sesuai untuk input data penduduk.
kita tinggal mengcopy pastekan data Excel yang kita punya sesuai dengan kolom masing-masing, nama ke nama ya, dan seterusnya. Kemudian kita simpan data ini ke tempat yang kita taruhlah ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan impor. Saya contohkan ya. Ya, kita cari tempat di mana kita menyimpan data yang kita punya. Saya contohkan di sini misalnya saya punya data penduduk di book 1 XLS sebagai file Excel ya. Kita pilih, kita klik open. Iya. Pertanyaan bahwa kita jawab dengan ya. Proses ini import menemukan data sudah ada. Inilah. Kalau aplikasi menemukan data yang ternyata sudah ada di daftar penduduk, maka akan dilewati. Ya, mau saja valid index tidak masalah, abaikan saja peringatan ini. Ya, kita lihat ya, daftar penduduk sudah terinput. Ya, sejumlah 10 baris tadi ya, 9 baris. Demikian cukup mudah untuk melakukan input data dari file Excel yang kita punya. Setelah kita memiliki daftar penduduk seperti ini, kita dapat melakukan pengelolaan. Misalnya, saya pilih ya, Samichan, masukkan ke daftar penduduk, akan membuka form. Dari sini kita akan bisa mengedit data yang sudah ada, ya, menambahkan foto misalnya. Ya, ya, Samichan, mana kita cari? Mungkin saja ada ya. Ya, ini misalnya. Ya, klik update untuk menyimpan. Ya, coba kita keluar, kita klik Samichan, maka sudah muncul foto yang kita masukkan barusan. Oke, kita keluar, kembali ke halaman utama, kita refresh sebentar. Selanjutnya, bagaimana kita membuat data ekspor ya, ke file backup. Untuk membuat backup data khusus untuk data penduduk, perlu diketahui pembuatan backup ini ada beberapa cara. Pertama, dari menu ekstra kita ambil backup data ya. Backup yang dilakukan melalui menu ini akan membuat file backup secara menyeluruh dalam satu aplikasi. Tapi kalau file backup yang dibuat melalui item-item tertentu, misalnya dari ya, menu pajak, kita hanya membuat backup data tentang pajak. Dari menu keuangan, reset, ya, kita akan hanya membuat backup data keuangan. Dari kependudukan, kita buat backup hanya data tentang penduduk. Ya, saya akan mencontohkan di sini membuat file backup untuk data penduduk. Kita pilih menu kependudukan, ekspor, kemudian kita ambil ekspor data penduduk ke backup. Kita klik, jawab notifikasi dialog dengan yes. Ya, ya, pemberitahuan bahwa file backup tersimpan di direktori C program file admin dashboard backup B penduduk 15308. Inilah file backup yang Anda miliki. Kita cek di direktori C ya, program file admin dashboard backup. Ini hasil yang kita punya.
File ini nantinya bisa kita gunakan untuk merestore aplikasi sewaktu-waktu. Ya, saya contohkan. Saya ingin merestore data saya pada backup sebelumnya. Saya mempunyai file backup ini, ya. Bagaimana caranya? Ya, mari kita refresh sebentar. Saya kembali seperti tindakan awal, ya. Saya ingin mereset data penduduk dulu. Ya, sudah kosong ya. Kita cek, ya, benar kosong. Sekarang kita lakukan import dari data backup. Ya, ini kita klik, kita tuju file backup kita tadi, yaitu di C program file, ya, admin pro backup, ya. Ya, ini saya akan mengambil file B penduduk yang sebelumnya yang kita buat tadi kan, ini ya, 150308. Saya ingin mengambil yang 150102 yang misalnya saya sudah buat backup sebelumnya. Kita pilih, kita klik tombol proses, kita tunggu sampai, ya, dialog CMD ini menutup dengan sendirinya, ya. Kita klik all. Nah, data backup akan tampil datanya, ya, dalam forum ini. Ini proses belum selesai, ini hanyalah merupakan forum preview. Kita lihat ini data penduduknya, data kelahiran ada 1, ya. Kematian ada 1, ada pendatang ada 3, data pindah kosong, ya. Ya. Untuk memasukkan ke aplikasi, kita tinggal klik tombol import. Kita klik, ya, peringatan, kita pahami, lalu kita klik yes untuk melanjutkan. Ya, proses berhasil sebanyak 18 baris. Oke. Ya, selesai. Kita tutup. Kita cek kembali di pencarian warga. Ini data penduduk yang kita impor barusan. Ya. Nah, di sini yang perlu dijelaskan sedikit mungkin. Pada saat kita mengimpor data dari file Excel, maka data foto tidak mungkin terikutkan. Tapi manakala kita mengimpor dari data file backup, maka jika di backup ada sudah tergantung data foto dan tanda tangan, maka dia akan terbawa dengan sendirinya, ya. Seperti ini. File backup saya sebagian sudah ada fotonya, ya. Iya. Oke, kita kembali dulu. Ya. Tadi kita melihat di file backup yang kita impor mengandung data kematian, ya, dan data kelahiran. Gimana kita melihat? Kita dapat melihat dari menu kependudukan, tampilkan, ya, data kelahiran misalnya, ya, benar ada 1, ya. Kemudian kita akan melihat data kematian, ya, ada 1 orang juga, ya, tadi sesuai dengan data yang diimpor. Data kependudukan, tampilkan, ya, data pendatang. Nah, ada 3 orang. Demikian cara menginputkan data penduduk dari file backup yang kita sudah punya ataupun dari data Excel yang kita sudah miliki sebelumnya ke aplikasi Admindesk. Jadi pemasukan data melalui bantuan atau komunikasi aplikasi dengan Excel akan mempermudah kerja. Setelah kita memiliki data penduduk, ya, seperti tadi, kita dapat mengelola untuk menampilkan data penduduk. Misalnya saya ingin
melihat data ini dalam per kelompok kepala keluarga ya. Kita dapat lakukan melalui tombol ya sortir. Kita lihat saya akan mensortir berdasarkan kepala keluarga ya. Tampilkan semua nama kepala keluarga. Tuh, ada 2, kita ambil 1 misalnya ya. Ya. Nah, kita ambil nomor kakak, drag ya. Saya copy ya. Ulang CTRL-C ya, saya copy. Kemudian saya pastekan ke kolom pencarian. Saya pilih pencarian berdasarkan nomor kakak ya. Saya klik tombol cari, maka ditampilkan data penduduk untuk kakak yang bernama yang kita pilih ya. Misalnya saya akan sortir lagi sesuai dengan jenis kelamin ya. Saya pilih laki-laki, klik, maka daftar akan menampilkan data yang berkelamin kita pilih tadi. Itu selanjutnya untuk mensortir dengan data-data yang lain ya. Ya, kita tutup sortir, maka akan data yang tampil secara keseluruhan kembali. Baiklah, sementara kita tutup, kita kembali ke halaman desktop ya. Saya refresh sebentar. Demikian cara untuk menginputkan data penduduk ke aplikasi baik secara manual maupun melalui impor data dari file yang sudah kita miliki. Semoga membantu dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.